Jakarta pasti happy. Halo Sobat Warta Kota, saya sekarang sudah bersama Ibu Happy Farida Djarot atau biasa dipanggil dengan panggilan Ibu Happy Djarot yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI Jakarta. Selama ini kita kenal Ibu Happy ini mendampingi Pak Djarot baik sebagai wali kota di Blitar 2 periode, kemudian di Jakarta sebagai wakil gubernur dan kemudian sebagai gubernur. Sekarang Pak Djarot menjadi anggota DPR. Rupanya Ibu Happy ini gregetan juga ingin langsung turun membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat di DKI Jakarta. Kita akan tanya kenapa Ibu Happy yang selama ini lebih banyak mendampingi Pak Djarot sekarang langsung terjun ke dunia politik. Selamat pagi Bu Happy. Selamat pagi. Semoga selalu happy. Amin. Ya, kan? Ibu mungkin bisa jelaskan nih, karena selama ini Ibu kan mendampingi Bapak lah ya. Iya. Ya memang mendampingi bukan berarti nggak penting, itu juga sangat penting karena kan sukses suami juga ditentukan oleh istri, pasti itu kan. Nah tapi sekarang Ibu kok pengen terjun langsung nih, ada apa nih kira-kira itu? Apa gregetan ngeliat Jakarta atau piye? Jadi kan benar seperti yang disampaikan tadi, saya kan sudah istilahnya mendampingi Bapak lama, mulai dari beliau wali kota Blitar, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian wakil gubernur, gubernur sampai sekarang aktif di DPR RI. Nah, dari situ sebenarnya saya banyak belajar gitu loh, karena dalam artian begini, saya mendampingi suami yang sebenarnya banyak sekali menjabat di eksekutif. Itu tidak hanya mendampingi secara seremonial ya, tetapi saya juga mendampingi dalam artian saya turun ke lapangan. Saya sebagai ketua tim penggerak PKK, jadi saya harus melihat turun kondisi masyarakat di mana suami saya menduduki sebuah jabatan. Nah itu sehingga ternyata jiwa melayani. Nah jiwa melayani saya ini kan kayaknya kok ya memanggil-manggil gitu loh. Nah untuk itulah akhirnya kesempatan ini saya manfaatkan. Saya mencalonkan sebagai anggota DPD DKI Jakarta, di mana saya kan sebagai warga DKI Jakarta ya, yang mana pasti saya tahu permasalahan yang ada di Jakarta. Tentu saya ingin melayani dan juga saya ingin punya kontribusi untuk masyarakat dan juga pemerintah DKI Jakarta. Itu sebenarnya yang membuat saya ingin melakukan itu. Artinya ingin langsung berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan warga di DKI Jakarta. Betul, ya. Nah, kalau menurut Bu Happy, problematika Jakarta sekarang ini itu apa sih yang kira-kira harus prioritas untuk diselesaikan untuk kesejahteraan warga? Kalau menurut pandangan saya ya, jadi begini, semua permasalahan itu kan sebenarnya dari satu sumber. Dari mana itu? Keluarga. Oh, ya. Nah, ya kan? Di dalam semua permasalahan itu satu sumber dan satu penyelesaian yang bisa diselesaikan itu adalah dari sebuah keluarga. Karena apa? Di dalam keluarga itu ada yang namanya bapak, ibu, suami, istri, dan juga anak. Nah, sehingga permasalahan itu kan bersumber di situ, contohnya anak sekolah, pendidikan, ya kan? Nah, kalau seandainya di keluarga itu anak tidak mempunyai pendidikan yang baik, masalah dong buat buat keluarga dan juga buat masyarakat dan juga buat negara, kan begitu. Kesehatan juga. Nah, keluarga itu ada yang sakit kah?
ya kan? Nah, itu kan juga dari keluarga. Nah, kemudian juga perekonomian. Nah, bapak, ibunya, suami, istri punya kerjaan nggak? Nah, kalau suami istri atau orang tua ini punya kerjaan yang bagus, pasti perekonomiannya baik. Jadi semua sumber kalau menurut saya memang berasal dari keluarga. Sehingga bagaimana menyelesaikannya? Ya pasti kita harus tahu keluarga yang ada di Jakarta. Apakah mayoritas keluarga yang tinggal di DKI Jakarta itu memang betul-betul sudah baik kondisi pendidikan, kesehatan, perekonomian? Nah, itu yang apa ya, kalau menurut saya seperti itu permasalahannya. Nah, bagaimana Ibu menyelesaikan problematika keluarga di Jakarta? Karena kan sukses keluarga pasti akan sukses juga masyarakatnya, bagus masyarakatnya. Masyarakatnya bagus, maka pemerintahan atau negara itu akan menjadi bagus juga. Tentu bagaimana caranya untuk menyelesaikan problematika di keluarga tersebut? Kalau dulu saya punya pengalaman ya, karena saya kan mendampingi Bapak sebagai wakil gubernur sampai gubernur ya. Karena saya sebagai ketua tim penggerak PKK dan juga saya sebagai ketua badan organisasi wanita ya. Yang saya lakukan waktu itu, bagaimana saya menggiatkan Dasawisma. Dasawisma, ya kan, PKK, Dasawisma. Itu yang kayaknya udah kelupaan ya, kayaknya terlupakan ya. Nah, apa ya? Saya nggak tahu ya, tapi menurut saya itu penting sekali. Karena begini, Dasawisma ya, Dasawisma itu ada ketua Dasawisma itu dia mengawasi keluarga sejumlah 20 keluarga di lingkungannya. Tidak hanya mengawasi, mendata permasalahan semuanya, gitu loh. Nah, artinya apa? Dari Dasawisma itu kita giatkan di sebuah wilayah, ya, data sistemnya kita perbaiki, kita akan tahu kondisi yang sebenarnya, kondisi realnya yang sebenarnya, dan yang tidak boleh lupa sistemnya. Karena begini, kadang-kadang data itu ya, data dari Dasawisma, kemudian sampai di kelurahan berapa, betul nggak dengan data yang ada di masing-masing kota atau kabupaten sampai di tingkat provinsi. Jadi itu kan sistemnya yang harus diperbaiki. Sehingga sistem itu tidak harus nyangkut, tetapi sudah langsung dari bawah itu sudah langsung di tingkat provinsi itu sudah tahu sistemnya sudah harus bagus. Artinya harus digital juga ya, sehingga mungkin bisa cepat diakses. Betul, sehingga harus tahu semuanya, sehingga kita kalau melihat ya kondisi yang ada di bawah, di kelurahan, di kecamatan, di wilayah sampai di provinsi itu sudah clear betul, sama nilainya, sama angkanya. Bu Epi pernah menerapkan konsep itu kah? Pernah. Dan kemudian berhasil di mana? Mungkin bisa berikan contohnya? Ya waktu itu kan sistem itu kita pakai, kemudian dengan dilengkapi dengan RPtra. Nah waktu itu zamannya Pak Ahok dengan Pak Jarot ya, kita ingin semua kelurahan, bahkan ada yang satu kelurahan itu sampai 2 RPtra. Ruang publik terpadu ramah anak. Nah ini kan juga berkumpulnya sebuah keluarga kan di situ. RPtra itu kan dilengkapi sarana bagaimana sebuah keluarga berkumpul di situ. Ya, bahkan saya juga kalau waktu itu saya manfaatkan RPtra itu juga memberi pelatihan memasak untuk ibu-ibu. Nah, karena apa? Karena perempuan itu kan kalau di rumah ya dia masak untuk keluarganya, ya. Nah, waktu itu kita beri pelatihan tidak hanya masak untuk keluarga, tapi bagaimana cara masak yang tidak hanya dikonsumsi, tapi dia juga bisa dijual. Ya. Sehingga pelatihan yang kita berikan itu tidak hanya bermanfaat untuk keluarga, tapi juga bisa meningkatkan ekonomi keluarga ya. Nah, selama ini kan tadi Ibu nyebut soal ekonomi, soal pendidikan, soal kesehatan, tapi kan nggak mungkin itu akan diselesaikan semuanya problem itu. Mana yang harus diselesaikan lebih dulu atau prioritasnya? Katakanlah pendidikannya dulu kah, atau
pekerjaan untuk ayah atau ibu sehingga ekonomi mungkin naik, atau soal kesehatan dulu, atau apa kira-kira menurut ibu? Yang prioritas yang pasti pendidikan. Pendidikan, oke. Ya, pendidikan. Karena melihat anak ini kan generasi penerus kita, ya kan? Bagaimana dia bisa kita didik mulai kecil, bagaimana dia mencintai Indonesia, punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Nah, itu kan dari kecil. Itu pendidikan. Pendidikan sebenarnya kalau menurut saya tidak hanya anak, kita juga harus mendidik keluarga. Keluarga, oke. Ya kan? Makanya kalau sekolah ya harusnya mendidik anak itu kan bersinergi dengan orang tua. Supaya apa? Pendidikan yang diberikan pada saat di sekolah dilanjutkan di keluarga. Kan begitu. Contohnya kalau umpamanya anak-anak kalau buang sampah di tempat sampah ya nak, dan gitu. Nah, di rumah juga seperti itu. Kalau pulang sekolah, umpamanya sepatu harus ditaruh di tempatnya. Pendidikan disiplin seperti itu kan harus sudah diterapkan di sekolah kan. Apa juga termasuk pendidikan misalnya cara bersosialisasi atau bertetangga dengan kiri kanan dengan masyarakat Jakarta yang sangat heterogen ya, karena suku bangsa macam-macam, agamanya juga kita tahu di Jakarta. Ya semua agama ada. Gitu. Itu artinya juga, bukan semata-mata pendidikan di sekolah formal ya. Iya betul. Karena itu penting. Karena apa? Kesuksesan seseorang itu tidak hanya ditunjang oleh pendidikan yang tinggi, tetapi dia bagaimana punya jiwa sosial yang tinggi, berinteraksi dengan dunia luar ya. Artinya dia tidak mungkin dia hanya pendidikan yang tinggi, tetapi dia juga punya empati dengan di luar masyarakat. Tidak hanya orang politik ya saya rasa ya, tetapi semuanya saya rasa tidak hanya pendidikan akademik ya, tapi non akademik juga perlu untuk anak-anak kita. Bu, ketika ibu misalnya mengambil program untuk meningkatkan kesejahteraan atau pendidikan atau mulai membangun dari keluarga, apakah selama ini yang kegiatan membangun keluarga itu agak kurang mendapat perhatian? Nah, katakanlah setelah Pak Jokowi, Pak Basuki, kemudian Pak Jarot, dan kemudian dilanjutkan sampai Pak Anies lah ya, sampai periode itu, apakah memang kurang mendapat perhatian Bu, sehingga ibu harus, wah ini harus saya angkat nih? Apa ya? Saya kan tinggal di Jakarta nih, ya kan? Pasti saya merasakan bagaimana pada saat saya ketemu dengan warga masyarakat, apalagi belakangan ini saya juga aktif untuk kegiatan stunting. Stunting, oke. Ya, nah stunting ini kan pemerintah Pak Jokowi ini kan kepingin ya meminimalisir kasus stunting yang ada di Indonesia kan begitu. Saya turun ke masyarakat, saya dengan program dengan komunitas saya ya. Saya disitulah saya ketemu, saya berinteraksi dengan anak-anak dan juga orang tua. Nah dari situ kan saya bisa tahu kondisi dengan ngobrol dengan mereka, kondisinya seperti apa, tidak hanya pendidikan mereka, kesehatan mereka, tetapi lingkungan mereka juga seperti apa, kan begitu. Jadi hal-hal saya rasa apa ya, itu kalau saya sebagai warga masyarakat DKI, dengan saya turun dengan komunitas saya, dengan teman-teman, saya tahu kondisi itu, gitu loh. Sehingga itu juga yang mendorong saya pingin loh bisa membantu masyarakat. Hal itu, gitu loh. Nah, makanya kenapa saya ingin terlibat. Kalau saya dengan komunitas saya mungkin skala kecil ya, gitu loh. Makanya ini kalau DPD ini kan seluruh provinsi, sehingga ini kesempatan saya untuk bisa bagaimana saya memberikan manfaat, berkontribusi untuk masyarakat dengan permasalahan-permasalahan yang saya tahu, saya lihat. Nah, tentu dalam skala yang besar, kan gitu. Apakah memang selama ini itu kurang mendapat perhatian? Untuk ya kalau katakan soal penanganan stunting kan di Jakarta, saya juga agak terkejut juga ketika Jakarta ternyata ada yang anak-anak yang kena stunting juga ya. Padahal kan kita tahu lah anggaran DKI Jakarta paling tinggi dibandingkan provinsi lain ya dari sisi PAD-nya. Iya. Jadi gini, kalau melihat apakah itu mendapat perhatian, kalau kita melihat permasalahan masyarakat, ya, itu kan tidak bisa diselesaikan hanya
satu dua orang, satu dua komunitas atau pemerintah saja, itu kan harus banyak bersinergi, gitu loh, ya kan? Sinergi inilah yang harusnya banyak pihak yang bisa kita ajak, gitu loh. Bukan berarti pemerintah sekarang tidak melakukan, pasti sudah melakukan, ya kan? Tetapi kan harus juga didukung oleh masyarakat, komunitas, pemerintah, segala aspek harus bisa punya komitmen, gitu loh, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kalau menurut saya itu. Oke. Bu Happy, Ibu tentu mengikuti perjalanan Bapak ya di Jakarta ya, mulai masuk ya katakan jadi Wagub, kemudian jadi gubernur, kemudian ikut pilkada 2017 ya, 2012 periodenya ini sampai 2017. Kan kita tahu juga lah kondisi waktu itu ya, bahkan ada penolakan sebagian masyarakat mungkin seperti itu. Ibu nggak trauma kok sekarang Ibu, wah malah pengen terjun langsung kira-kira gitu? Artinya cukup keras lah kira-kira gitu pertarungan di DKI Jakarta ini. Iya. Jadi kan gini ya, ini pembelajaran kalau buat saya, ini pelajaran di keluarga saya ya, saya sampaikan ya. Karena kan saya menikah dengan Bapak dalam kondisi Bapak itu sudah berpolitik, ya kan? Buat saya mungkin asing ya. Nah, tetapi saya lihat ya, dengan Bapak berpolitik, kemudian menjadi kepala daerah, ya, kemudian akhirnya kami punya anak 3 perempuan semua. Nah, ini Bapak kan selalu berdiskusi dengan saya dan anak-anak itu bahwa politik itu tidak seperti yang di luaran sana yang katanya yang nggak bagus lah, yang keras lah kan gitu. Sebenarnya politik itu baik, gitu loh. Politik itu positif, gitu loh. Sehingga itu yang mendorong saya dan anak-anak itu tidak anti, tidak takut ya, walaupun mengalami pada waktu 2017 kejadian yang seperti itu ya. Tetapi akhirnya kita diskusi, kenapa kok hal ini terjadi, gitu loh. Karena jujur ya waktu itu memang anak saya kan sekolah di Jakarta, ada yang SMP dan juga ada yang SMA. Nah, itu kan juga kondisi itu terjadi di sekolah mereka, ya kan? Kemudian anak saya yang kecil masih SD melihat di TV, kok ayah digitukan, kan gitu kan? Peristiwa-peristiwa itu kan kita nggak bisa tutupin, ya kan? Nah, ada anak saya yang kecil pulang sekolah nangis, gitu kan? Kok aku lihat ayah kok digitukan, padahal kan ayah baik kan gitu kan, gini-gini. Tapi kita jelaskan, gitu loh. Bapak jelaskan, Bapak, oh iya kondisinya seperti ini nak, dijelaskan bahwa hal-hal yang positif lah, sehingga itu yang membuat saya dan anak-anak nggak trauma. Bahkan anak saya yang nomor satu, yang nomor 1 sekarang juga kuliah, dia ambil politik kayak Bapak. Terus saya tanya, kenapa? Ya saya ingin meneruskan pemikiran-pemikiran, perjuangan-perjuangan ayah. Nah, saya juga sebagai seorang ibu juga memberikan contoh tentunya ya, contoh buat anak-anak, karena kan ini anak-anak muda ya, anak-anak muda bahwa ayo kita, anak saya ajak untuk bagaimana kamu itu punya manfaat untuk orang lain, gitu loh. Salah satunya ya kegiatan saya ini, di DPD. Kalau kemarin kan saya umpamanya mendampingi Bapak dengan kapasitas saya juga punya kegiatan, ya kan, di masyarakat. Artinya saya juga punya manfaat kan buat masyarakat. Iya. Nah, Bu, namanya juga istri Pak Jarod, tentu Ibu tidak akan lepas dari bayang-bayang Pak Jarod. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau Pak Jarod, kalau dibicara di Jakarta, pasti kan ada kaitannya dengan Pak Ahok, dengan Pak Jokowi. Oh, iya. Nah, kira-kira apa program Pak Jokowi atau Pak Ahok atau Pak Jarod yang waktu itu memimpin Jakarta yang kira-kira punya nilai positif yang kayaknya perlu kembali dijalankan ini sekarang ini? Yang bisa jadi kemarin sempat berhenti atau ya namanya orang membangun kan ada prioritas kan kira-kira gitu. Iya, karena kan ya saya sebenarnya gini, kalau saya yang ngomong kan ya saya istri ya. Tapi kan masyarakat Jakarta kan
yang mengalami yang merasakan program-program itu manfaatnya luar biasa kan, gitu loh. Contohnya pembangunan, ya kan, pembangunan waktu zamannya Pak Ahok sama Pak Jarot kan sudah mulai MRT, ya kan, terus jalan-jalan, sungai-sungai bersih, ya kan, terus kemudian tempat-tempat tempat-tempat kumuh ya, itu bisa bersih, rapi. Nah, terus kemudian ada program untuk KJP, Kartu Jakarta Pintar, kemudian Kartu Jakarta Sehat, ya kan. Program-program itu kan masyarakat merasakan manfaatnya, gitu loh. Merasakan manfaatnya dan itu kan baik ya untuk masyarakat DKI Jakarta, gitu loh. Bahkan saya punya pengalaman pernah mendampingi Bapak dinas keluar negeri. Itu ada beberapa anak mahasiswa dapat beasiswa untuk bisa sekolah ke luar negeri dari Kartu Jakarta Pintar. Sampai jadi kuliah ke luar negeri bukan hanya di Jakarta aja ya. Okay. Nah, ya kan itu berarti kan langsung dirasakan manfaatnya oleh anak-anak ini loh, gitu loh. Itu kan, dia cerita dia dari keluarga yang kurang mampu, kemudian dia awalnya dapat dari waktu itu SMA dapat Kartu Jakarta Pintar, kemudian ternyata dia bisa sekolah ke luar negeri, dapat beasiswa dan dari Kartu Jakarta Pintar itu kan kalau kita bicara sekarang itu kan mimpi anak muda ya sekarang menuntut ilmu yang seluas-luasnya, ya kan, tidak dibatasi oleh dia anak kurang mampu. Tapi kalau dia punya semangat, punya kemampuan, nah itu kan program-program yang bagus ya. Untuk kesehatan, contohnya kesehatan juga kan. Seluruh rumah sakit pemerintah yang ada di DKI Jakarta itu kan fasilitasnya juga tidak kalah dengan rumah sakit swasta. Nah, hal-hal yang itulah. Bu, kalau menjadi anggota DPD dibandingkan menjadi anggota DPRD DKI atau menjadi anggota DPR pusat, dalam konteks itu kan mestinya lebih punya gigi ketika menjadi anggota DPRD atau menjadi anggota DPR pusat. Kenapa Ibu memilihnya kok DPD misalnya gitu? Kalau DPRD atau DPR itu kan dapil wilayahnya itu kan terbatas ya. Iya, tapi kalau DPD ini kan seluruh provinsi, seluruh wilayah Jakarta. Kalau dapil ada 10 kalau untuk DPRD, kalau untuk Jakarta untuk DPR pusat ada dapilnya ada 3, Jakarta dibagi 3. Iya. Tapi kalau DPD kan semua, ya itu kan buat saya tantangan ya. Bagaimana saya bisa? Kan lebih berat mestinya. Menjadi anggota DPD lebih berat. Betul memang. Karena kalau untuk DPR ibaratnya 100.000 udah jadi. Iya, kalau di Jakarta berdasarkan data yang selama itu kan paling tidak 500.000 Bu, setengah juta Bu. Setengah juta loh, ya kan? Ya tentu buat saya tantangan ya. Bagaimana saya bisa meraih suara itu untuk bisa memenangkan hati masyarakat untuk memilih saya, kan gitu, ya kan? Dan saya tentu yakin dan optimis masyarakat kan dengan nama Pak Jarot, suami saya, kemudian juga dan saya juga waktu itu juga aktif ya dengan ibu, dengan ibu-ibu. Ya saya yakin, Bismillah lah, Insya Allah nanti saya bisa mendapat suara seperti yang tadi Mas Pro sampaikan. Ya syukur-syukurlah lebih ya, lebih. Karena kan saya juga akan menyapa, turun, kemudian berkampanye lah ya di seluruh wilayah DKI Jakarta. Tidak hanya terbatas hanya 1-2 kota atau kabupaten, tapi kan semua, karena kan wilayahnya kan semua
5 kota 1 kabupaten. Ya. Bu Happy kan tetap tidak bisa juga dilepaskan dengan Bapak. Nah, kalau Bapak kan tidak bisa lepas juga dengan PDIP misalnya begitu. Nah, Iya. ini bagaimana Ibu membangun kedekatan juga dengan PDIP supaya katakanlah di satu sisi dia memilih partainya ini, tapi ketika memilih DPD ke Ibu misalnya begitu. Itu kan mungkin ada strategi apa nih Ibu untuk menggrab pemilih-pemilih tersebut? Strategi ya. Jadi gini, saya ini kan istri ketua DPP, ketua DPP PDI Perjuangan, dan saya ini sebenarnya juga aktif di beberapa kegiatan partai. Nah, saya sering ikut Bapak, sehingga saya kenal dengan teman-teman itu, dengan kader-kader partai, dengan anggota-anggota DPRD, DPR. Saya kan kenal dengan mereka, kenal baik, gitu loh. Dan ini kan artinya kan hubungan itu kan ya bukan hal yang baru yang harus saya jalin lagi, tapi mereka itu sudah teman-teman sahabat-sahabat saya. Apalagi kalau ingat pada waktu pemilihan gubernur 2017, mereka itu semua itu kan sama saya kampanye. Jadi mereka bersama-sama dengan kampanye turun ke masyarakat. Jadi itu teman-teman semua. Teman ya. Iya. Nah, berarti nanti akan tandem juga ya dalam katakan untuk kampanye, untuk turun sosialisasi dan segala macamnya itu dengan mereka. Iya. Itu nanti itu salah satu rencana saya seperti itu. Kalau dari Ibu termasuk yang direkomendasikan oleh partai untuk ikut di kontestasi DPD atau ya, ada calon lain? Jadi gini, PDIP ya, PDI Perjuangan ini kan untuk DPD, ini kan memang tahun ini ada sebuah proses gitu loh, sehingga saya juga ikut mengikuti proses itu. DPRD itu kan kalau di PDI Perjuangan itu kan ada proses-proses tes, psikotes, wawancara, itu ada. Dan saya juga melakukan hal itu. Iya. Sehingga nanti, nah sekarang ini saya menunggu rekom. Menunggu rekomendasi dari Tapi prosesnya itu sudah kan? Karena saya Ibu sudah udah mengikuti daftar, kan? proses. Saya sudah mengikuti proses dari partai dan juga saya sering kali terlibat di dalam kegiatan-kegigiatan partai, ya kan? Dan ya saya yakin lah kalau partai itu kan memberi penilaian atau merekom seseorang itu kan berdasarkan objektif di lapangan ya, ya kan? Keaktifan, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan kayak gitu. Bu Happy kira-kira akan menargetkan bisa memperoleh berapa suara nih di Jakarta? Karena kalau kita lihat kan persaingannya juga cukup ini ya, karena incumbent juga ikut semua kan? Iya. Kecuali Pak Jimli lah yang. Iya. Ya minimal 550.000. Ya. Minimal loh itu ya. Iya kan? Minimal ya itu minimal. Kalau maksimalnya nggak usah di inilah. Iya kan? Iya. Kan itu minimal. Maksimalnya ya kalau bisa ya banyak kan gitu. Oke. Bu, mungkin agak terakhir ini Bu ya. Biasanya kalau orang yang sudah terjun langsung di dunia politik itu kayak dalam tanda petik nyandu Bu. Nah, ini biasanya antara pemilu, pileg dengan pilkada itu deket-deket juga. Apakah Ibu juga ketika nanti sukses di pileg menjadi katakan memperoleh suara 1 juta suara lah misalnya, Ibu kemudian tergoda untuk ikut pilkada DKI Jakarta kira-kira gitu? Waduh, enggak lah, enggak. Belum ke arah sana lah, belum. Saya udah fokus ini aja. Karena ini kan juga ya, ini kan tantangannya juga luar biasa ya. Karena kan ini kan ini yang tarung ini kan banyak, ya kan? Yang tarung banyak
ada 25. 25, ya, 25, di mana ada 4 kursi dengan suara minimal 500.000. Itu kan ya itu kan perlu kerja keras gitu loh ya. Jadi ya untuk saat ini saya fokus dengan tim bagaimana untuk meraih atau kita bisa mencapai apa yang kita inginkan bersama itu. Kita fokus di situ dulu. Jumlah relawan yang Ibu miliki sampai simpul tingkat APLA dan jumlahnya berapa, Bu? Kalau untuk relawan kita sudah bentuk sampai di tingkat kelurahan. Kelurahan ya. Iya, kelurahan 298 ya. 267. Oh, 267 ya. Berarti lebih berarti. Berarti kalau aku ngomong 290 berarti ada yang di bawah kelurahan loh. RW. 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 Iya. Iya. Jadi ada di tingkat wilayah kota, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan mungkin ada beberapa yang di tingkat RW untuk yang di wilayah gede kali ya, wilayah besar. Bu, sebelum kita akhiri, Bu, ini Jakarta kan ke depan ibu kotanya bahannya udah pindah nih ya. Undang-undangnya tentang Jakarta juga tentu akan diubah. Kalau nanti Ibu terpilih sebagai anggota DPD, maka pembahasan undang-undang berkait pemerintah daerah, DPD bisa memberikan masukan. Kalau menurut Bu Happy, kalau nanti misalnya terpilih jadi anggota DPD, sistem pemerintahan di DKI Jakarta yang baiknya seperti apa? Apakah seperti sekarang yang otonominya hanya tingkat 1, yang dipilih hanya gubernur aja, atau disamakan dengan daerah lain ketika bupati atau wali kotanya di 5 wilayah itu juga dipilih? Artinya ada DPRD di tingkat kota atau kabupaten. Iya, itu menarik sih ya, ya kan? Karena kan melihat wilayah di DKI ini kan sangat luas, ya kan? Bagaimana nanti kalau pemerintahan pusat ini kan semua pindah ke ini ya, di luar DKI Jakarta ya. Tentu DKI Jakarta ini kan akan menjadi pusat perekonomian kan, pusat perekonomian dan menarik sih kalau harus masing-masing wilayah nanti itu ada anggota DPRD, kemudian bupati wali kota dipilih oleh masyarakat seperti daerah yang lain, ya kan? Ya, nanti akan saya pertimbangkan lagi kalau saya nanti terpilih menjadi anggota DPD. Makanya pilih dulu kira-kira gitu ya? Iya dong. Oke, terima kasih Bu Happy. Demikian sahabat Warta Kota, program wawancara khusus kali ini dengan Ibu Happy Jarot, calon anggota DPD asal DKI Jakarta pada pemilu 2024. Sampai jumpa. Salam Warta Kota. Jakarta pasti happy. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.